Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alden Rajija di kelas 11 S11. Nah, kali ini saya akan membuat video yang bertentang gempa bumi dan tsunami pada Pulau Sulawesi 2018. Karena satu sampai selesai ya. Jadi, awalnya itu ada beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini, yaitu pertama ada korban lebih dari 4.340 orang yang meninggal dunia, lalu ada 10.679 luka-luka dan 667 hilang dan 70.821 mengungsi. Lalu ada pemerintah seperti pemerintahan pusat dan daerah yang bertanggung jawab dan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana. Lalu ada relawan LSM atau organisasi kemanusiaan dan relawan yang memberikan bantuan kepada korban. Lalu ada masyarakat internasional seperti negara dan pemerintah. Langsung masuk kepada kronologinya ya. Jadi pada 28 September 2018 pukul 18:02 WITA gempa bumi berkekuatan 7,5 megaNewton mengguncangkan wilayah Sulawesi Tengah dengan epicentrum terletak 26 km utara Donggala dan 80 km barat laut Palu. Pada kedalaman 20 km, guncangan ini memicu tsunami setinggi 5 meter yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi, termasuk kota Palu. Nah, selain itu, fenomena likuifaksi terjadi di beberapa area, menyebabkan tanah berubah menjadi lumpur dan menelan permukiman warga. Lalu di sini ada upaya penyelesaiannya. Yang pertama ada evakuasi dan penyelamatan. Tim SAR mengevakuasi korban dari runtuhan dan area terdampak. Lalu ada penyediaan bantuan, distribusi makanan, air bersih, kebutuhan dasar lainnya kepada pengungsi. Lalu ada pemulihan infrastruktur. Pemerintah membangun kembali infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Lalu ada dukungan psikososialisasi, pemberian layanan konseling membantu korban mengatasi trauma. Dalam konflik itu ada pun jenis-jenis konfliknya. Yang pertama ada konflik yang pertama itu ada perebutan sumber daya, keterbatasan bantuan memicu persaingan antar warga. Lalu yang kedua ada ketimpangan distribusi bantuan, ketidakmerataan distribusi bantuan menyebabkan kecemburuan sosial. Lalu yang ketiga ada penjarahan, terjadi aksi penjarahan akibat kebutuhan mendesak dan lambatnya distribusi bantuan. Di sini aku akan memberitahu dalam konflik ini ada pun teori sosiologinya. Yang pertama ada teori konflik sosial. Menurut teori ini, konflik memicu akibat ketimpangan akses terhadap sumber daya dan kekuasaan dalam masyarakat. Lalu, yang kedua ada teori kelas sosial. Ketimpangan distribusi bantuan dapat memperburuk perbedaan kelas sosial, memicu konflik antar kelompok sosial. Nah, di sini aku mempunyai resolusi penyelesaian konflik. Yang pertama, ada transpisasi distribusi bantuan, memastikan distribusi bantuan dilakukan secara adil dan transpisasi untuk mengurangi kecemburuan antar sosial. Lalu ada pemberdayaan masyarakat. Nah, melibatkan masyarakat lokal dalam proses rehabilitas dan rekonstruksi untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Lalu, yang ketiga ada menguatkan modal sosial, membangun kembali jaringan sosial dan kepercayaan antar warga untuk memperkuat kohesi sosial. Lalu yang memfasilitasi dialogi, menyediakan ruang dialogi antar warga untuk menyelesaikan perbedaan dan bangunan kesepahaman. Nah, jadi itu adalah beberapa konflik gempa bumi dan tsunami pada Pulau Sulawesi. Nah, tadi kan aku sudah menceritakan orang yang terlibat, kronologinya, upaya penyelesaian, teori sosial, teori sosiologi, dan resolusi penyelesaian konfliknya. Jadi, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.